Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurhayati dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Pak Prasetyo Kurniawan, STMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kendala-kendala SDM. Perkembangan MSDM didorong oleh kemajuan penadahan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. MSDM pada mulanya terpadu dalam manajemen atau belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Para ahli abad ke-20 mengembangkan MSDM menjadi suatu bidang studi yang khusus yang mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan MSDM juga didorong oleh masalah-masalah seperti ekonomis, yaitu di mana semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya manusia bekerja lebih efektif dan efisien, lalu semakin disadarinya sumber daya manusia paling berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerjanya jika kepuasan diperolehnya dari pekerjaannya. Lalu terjadinya persaingan yang tajam untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas di antara perusahaan, dan para karyawan saling menuntut keamanan ekonominya pada masa depan. Lalu selanjutnya ada politis, di mana hak asasi manusia semakin mendapat perhatian dan kerja paksa tidak diperkenankan lagi. Lalu organisasi buruh semakin banyak dan kuat mengharuskan perhatian yang lebih baik terhadap sumber daya manusia. Campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuhan semakin banyak. Adanya persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja, dan emansipasi wanita yang menuntut kesamaan hak dan memperoleh pekerjaannya. Selanjutnya ada sosial, di mana timbulnya pergeseran nilai di dalam masyarakat akibat pendidikan dan kemajuan teknologi, lalu berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan akibat spesialisasi pekerjaan yang mendetail. Semakin banyak pekerja wanita yang karena kodratnya perlu mendapat pengetahuan dalam perundang-undangan dan kebutuhan manusia yang semakin beragam, material dan non-material yang harus dipenuhi oleh perusahaan. MSDM sebagai suatu sistem dengan ruang lingkup yang bersifat internal dan eksternal. Yang dimaksud internal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi MSDM, lalu eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan kemampuan pengendalian manajemen, di mana sebagian merupakan ancaman dan sekaligus tantangan untuk diupayakan mengatasinya dalam mencapai tujuan perusahaan. Ada dua jenis tantangan yang ada dalam manajemen SDM, yaitu satu tantangan eksternal, dua tantangan internal. Tantangan eksternal dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Sektor teknologi. Semakin canggih teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Lalu yang kedua ada sektor ekonomi, terjadinya perubahan pola hidup dan pola konsumsi masyarakat yang terefleksi pada perubahan pembangunan sektor ekonomi suatu negara. Lalu yang ketiga ada sektor sosiokultural, yaitu terjadinya pergeseran pola pikir paradigma dari industri beralih kepada jasa-jasa sehingga mengutamakan profesionalisme dalam bekerja. Lalu yang terakhir ada sektor politik, di mana bertambahnya jumlah SDM yang ingin beraktivitas di sektor politik atau partai politik yang lebih menjanjikan kehidupan masa depan yang sangat cepat. Jadi, perusahaan yang tumbuh dalam lingkungan eksternal terdiri atas 3 macam, yaitu 1 yang seluruhnya dapat dikendalikan, 2 yang sebagian dapat dikendalikan, lalu 3 yang seluruhnya tidak dapat dikendalikan. Tantangan ini membentuk dan memaksa organisasi atau perusahaan membuat kebijakan dan berdampak pada kebijakan dan praktiknya. Tantangan internal. Tantangan muncul karena SDM yang mengajar pertimbangan finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain, dan dihadapkan pula dalam serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka dan budaya organisasi. Pimpinan SDM profesional harus mampu mengkonfrontasikan tantangan internal dengan menjaga keseimbangan, pemenuhan kebutuhan, dan mampu menghindarkan berbagai konflik. Upaya kebijakan yang ditempuh perusahaan mengacu untuk meningkatkan kualitas manajemen SDM dan memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan seperti berikut: pemilik, MSDM, manajemen, karyawan, customer, dan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tersebut. Yaitu ada pemilik. Pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam
secara kontinu akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Lalu karyawan. Perekrutan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi kebutuhan material, mental, psikologi, sosial, dan intelektual secara memuaskan sehingga karyawan mau melakukan dan berbuat sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Pemerintah memiliki hak wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Jadi, pemerintah atau seluruh jajarannya berkepentingan dengan keberhasilan manajemen SDM. Dengan peningkatan manajemen SDM memungkinkan pemerintah memperoleh pajak dan memperluas kesempatan kerja. Lalu yang terakhir adalah customer. Masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan persediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Lalu yang terakhir ada manajemen di mana kelompok profesional mempertaruhkan waktu, keahlian dan pengetahuan keterampilan dan reputasinya demi kepentingan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkutan. Langkah-langkah yang dihadapi MSDM. Mengukur produktivitas dan penilaian terhadap kualitas output SDM melalui teknik perencanaan dan pengendalian yang sesuai, lalu adanya praktik manajemen SDM yang tangguh, lalu organisasi yang menghubungkan kebijaksanaan manajemen SDM dengan strategi kebijakan perusahaan, lalu yang terakhir adalah memperhatikan kepentingan pihak luar atau kepentingan serikat pekerja dan pasar tenaga kerja. Terima kasih sudah menonton presentasi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih buat kalian yang mau menonton video ini. Semoga ada manfaat dan semakin menambah pengetahuan dari presentasi tadi. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidaknyamanan dalam saya menyampaikan presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.